Jamzi telah tiba. Semua kejahatan mundurlah. Kau adalah yang aku adalah Yin. Waktuku telah tiba. Apa kau pikir sekarang kau bisa masih membawa mereka pergi? Aku akan kembali untuk orang ini cepat atau lambat. Apakah aku sekarat? Jangan khawatir. Dengan aku di sini, kau tidak akan mati semudah itu. Baru saja. Mengapa kau menahan pukulan itu untukku? Pria macam apa yang melihat seorang wanita terluka dan tidak melakukan apa-apa? Berhati lembut bukanlah kebaikan, melainkan menempatkan diri dalam bahaya maut. Aku percaya kau tidak akan melihatku mati. Mengapa? Karena kau dan aku memiliki musuh yang sama. Apa yang akan kau lakukan? Menurutmu bagaimana? Sebenarnya kau ini apa? Aku bukan manusia. Tepatnya, orang yang baru saja mencoba membunuhmu juga bukan manusia. Kau adalah. Dalam istilah manusiamu, kami adalah saudara. Kami berasal dari tanaman taisui yang sama. Ketika taisui muncul, kekacauan timbul. Membalik yin dan yang, menyelesaikan karma. Aku yin, dia yang. Lalu mengapa dia masih ingin membunuhmu? Tanpa separuh lainnya, setiap orang bisa utuh dengan dirinya sendiri. Kekuatan tak terbatas, tapi yakinlah, dia tidak akan benar-benar membunuhku. Dan aku tidak akan mudah bergerak melawannya. Mengapa? Secara pribadi bergerak, kami berdua akan mati. Ini adalah ikatan kami taisui kembar. Jadi semua yang baru saja dia lakukan adalah untuk mengujiku. Tidak. Aku sedang mengujimu. Minumlah ini. Aku akan bantu bangun fondasimu dan bersihkan meridianmu. Membangun kembali fondasimu. Ayang sekarang membuat kekacauan di dunia manusia. Ini bertentangan dengan jalan langit, 6 alam harus menghukumnya. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah menjadi lebih kuat secepat mungkin. Semakin lama ini berlarut-larut, semakin kecil peluang kita. Dia dan aku secara inheren adalah musuh. Membunuhnya adalah tugasku. Hanya saja bagaimana seharusnya aku. Kau. Apa yang kau buat aku minum? Darah jantungku. Benar-benar kau. Musuh bebuyutanku telah muncul. Takdirmu bertabrakan dengan takdir Ayang. Dia ingin membunuhmu, justru karena hanya kau yang bisa membunuhnya. Jadi cukup baginya, hanya aku yang jadi target untuk dihabisi. Mengapa dia membunuh ayah dan kakakku? Pemahamanmu bagus. Tapi jangan terburu-buru. Jika tidak kau mungkin menderita penyimpangan Ki. Yang kau pegang di tanganmu adalah satu-satunya artefak magis yang bisa menaklukkan Taisui. Tapi jika kau ingin membunuhnya, kau masih perlu esensi 4 binatang suci untuk mengaktifkannya. Terlebih lagi, kau juga akan membutuhkan bantuanku. Bagaimana kau akan membantuku? Setelah esensi-esensi terkumpul, kau akan butuh bantuanku untuk menggabungkannya. Lalu bagaimana aku menemukan 4 binatang suci? Siapa?
Qiang Yue. Begitu aku berkultivasi menjadi tubuh abadi. Ketika kau dan aku menyatu, itulah akan menjadi kematianmu. Guru bawahanmu tidak efektif dalam tugasnya. Chang Yuer menemukan mereka. Dia sedang mengkultivasi seseorang bernama Ji. Untuk melawanku, aku akan membuat banyak orang musuhnya pergi. Sebarkan berita. Tai Sui panjang umum sudah muncul di pasar hantu. Meminum darahnya dan memakan dagingnya bisa mengembalikan masa muda, menyembuhkan penyakit dan mengusir kejahatan. Jika kultivator mengonsumsinya, mereka bisa naik ke alam abadi lebih awal. Sudah kubilang sejak lama, jangan terburu-buru. Kau akan menderita penyimpangan Qi. Apa yang baru saja terjadi padaku? Kau terlalu bersemangat dalam kultivasimu, menyebabkan iblis batin masuk ke tubuhmu. Kalau artefak magis itu, tak anggap kamu tuanya. Dan membangunkanmu, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Mulai sekarang itu milikmu untuk diperintah. Tapi ini artefak magismu. Kamu adalah musuh bebuyutan Aiyang. Artefak ajaib di tanganmu ini. Hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Terima kasih atas artefak magismu. Yakinlah aku. Pusatkan pikiranmu dan tenangkan Qi-mu. Aku akan membantumu tenangkan iblis batinmu sekarang. Melodi pembersih hati ini bisa membantumu menenangkan pikiranmu. Sekarang dengarkan aku, atur napasmu dan bermeditasi. Jika aku pernah menyakitimu, bunuh aku. Jangan khawatir. Hari itu tidak akan pernah datang. Kami tutup untuk hari ini. Tolong segera pergi. Tai Sui panjang umur telah muncul di pasar hantu. Minum darahnya dan makan dagingnya. Dan kamu bisa kembali muda, mengusir penyakit dan menangkal kejahatan. Dan kau Qiang Yue adalah Tai Sui panjang umur itu. Omong kosong. Ini pasti jebakan lain yang dipasang oleh Aiyang. Burung vermilion akan segera muncul. Prioritas utama adalah mendapatkan esensinya. Kita tidak bisa membiarkan Aiyang menemukan burung vermilion sebelum kita. Kau duluan. Aku akan menahan mereka. Tak satu pun dari kalian akan pergi hari ini. Mengingat ketidaktahuanmu, dan bahwa kamu disesatkan. Aku akan mengampuni nyawa kalian untuk saat ini. Setam lancang. Sungguh kurang ajar. Apa? Apakah pendeta Toa juga di sini untuk nyawaku? Pau iblis. Kalau kau bantu Daus ini, naik alam abadi lebih cepat. Itu akan menjadi perbuatan berjasa. Pendeta tahu semoga kau berhasil. Benda tak berguna. The monster. Hari ini, aku akan mengirimmu ke surga. Bagaimana lonceng angin ini bisa berbunyi tanpa angin? Itu bukan lonceng angin biasa. Jika itu berbunyi. Oh tidak, burung vermilion telah muncul. Sepertinya kita perlu pergi ke kota Fengtian untuk sebuah perjalanan. Tuanku, mereka bersiap untuk pergi ke kota Fengtian. Di mana iblis mimpi? Bawahanmu ada di sini. Sekarang giliranmu untuk bertindak. Jangan mengecewakanku. Ayo. Lewati duri-duri. Dan tiba di kota milikmu. Semakin berbahaya, semakin memikat. Ucapkan obsesimu. Aku akan membantumu mencapainya. Ayah.
Kakak, apakah benar itu kalian berdua? Shen-er, kenapa kau menangis orang dewasa sepertimu? Mungkin karena ada keponakan kecil. Gembira bukan? Keponakan. Kakak belum menikah. Mengapa dia punya anak? Jisheng, betapa indahnya tempat ini. Kerabat terpentingmu masih hidup. Dan aku hanyalah wanita biasa. Mengapa kau bertingkah aneh? Tetaplah di sini bersamaku selamanya. Tetap di sini. Tidak, bukankah kita di sini untuk mencari esensi burung vermilion? Kita seharusnya berada di gerbang di luar kota Vientiane. Tetaplah di sini. Penuhi bakti anakmu kepada ayahmu. Dan tebus semua kesalahan masa lalumu. Bukankah ini yang kamu inginkan? Ya, ayah dan kakak masih di sini. Aku masih punya rumah. Aku ingin pulang. Pulang berarti bahaya di setiap langkah. Bunga-bunga bermekaran di mana-mana di sini. Jika kamu menginginkannya, aku pasti akan mencapainya. Jisheng, kamu tahu, aku selalu menjadi orang yang kamu cintai. Apa katamu? Tetaplah di sini bersamaku. Aku akan bersamamu. Berbaktilah kepada ayahmu, kakakmu. Kita bisa bersama selamanya. Jisheng, bangunlah. Iblis betina apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tentu saja aku membantunya. Bagaimana kalian berdua bisa identik? Iblis mimpi kau berhasil kali ini. Apakah kamu bodoh? Tidak bisa membedakan yang nyata dan palsu. Apa yang kamu lihat? Bukankah itu persis apa yang paling kamu inginkan? Jauh di lubuk hatimu. Memutarbalikkan kata-kata. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia adalah orangnya iblis mimpi ayang. Bagaimana kau tahu? Dalam ilusi lain, kita sudah bertemu. Mengapa kamu tiba-tiba kembali? Yue, lihat siapa yang kubawa untukmu. You are kakak perempuanku tersayang. Aku membawakanmu kue-kue kesukaan Mi. Adik laki-laki. Kakak perempuan. UR, apa yang kau pikirkan sampai melamun begitu? UR. Kakak perempuan, bukankah kau bilang ingin membuka kedai panjang umur? Aku membawakanmu anggur berharga. Kakak perempuan. Tidak. Semua ini tidak benar, ini tidak nyata. Kakak perempuan. Tidak ada yang nyata. Kakak perempuan. Tidak buruk. Kau adalah yang pertama. Orang yang tidak tenggelam dalam mimpiku. Siapa kamu? Keluarlah. Aku adalah dewa iblis yang mengendalikan mimpi. Siapapun yang masuk ke dalam mimpiku, jangan berharap bisa keluar dengan mudah. Iblis, keluarlah. Iblis mimpi, hentikan. Lama tidak bertemu. Chang Yuer, kamu membantu Ayang melakukan kejahatan. Apa motifmu? Kau terlalu ikut campur. Apa yang terjadi di sini? Aku awalnya roh ilahi yang menjaga wilayah ini.
Belum lama ini, kemunculan iblis mimpi menjerumuskan semua orang di kota ini ke dalam mimpi buruk. Aku bisa membantumu. Tapi setelah ini selesai, aku harap roh ilahi bisa memberiku esensi burung vermilion untuk menyelamatkan lebih banyak orang tak bersalah. Penasihat Kekaisaran Agung membahayakan dunia fana. Dia berusaha sepenuh hati jadi dewa. Dia menangkap orang tak bersalah agar ramuan murni. Sekarang kultivasinya telah meningkat pesat. Untuk melenyapkannya, kita hanya bisa mencari bantuan dari esensi 4 binatang suci. Ditambah dengan artefak sihir UR, barulah akan ada secercah harapan. Cara kau menghitung ini. Aku jauh di kota Kekaisaran Seribu Li. Bisa mendengarnya. Penasihat Kekaisaran Agung bersiaplah untuk mati. Artefak ilahi. Untuk menikahi burung vermilion, mengorbankan nyawa seluruh penduduk kota. Ayang, kamu terlalu kejam. Konyol. Apakah ini hari pertamamu mengenalku? Jangan terlalu bersemangat membalas dendam. Hati-hati agar Ki tidak menyimpang. Ayang, kamu hanyalah tiruan. Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Ayang, tak takut hancurkan esensi ilahimu. Artefak sihirmu masih tidak bisa melukaiku sedikit pun. Anggap saja kalian beruntung kali ini. Lain kali, mungkin tidak akan seberuntung ini. Kembali ke sini, aku akan membunuhmu. Ada apa denganku? Sudah kubilang, jangan pernah tidak sabar. Jika tidak, kamu akan menderita penyimpangan Ki. Iblis mimpi itu. Ayang pernah menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Sekarang menggunakan hidupnya untuk melarikan diri sendiri, juga bisa dianggap iblis mimpi. Mengembalikan nyawa itu. Ayang orang ini, pada akhirnya tetap kejam. Dewi rendah hati bersyukur kepada Yang Abadi atas anugerah penyelamatan. Roh ilahi burung vermilion. Seseorang seperti Ayang tetap di dunia berarti bencana bagi manusia. Kita harus melenyapkannya. Lupakan saja. Bukankah itu hanya esensi roh? Jika itu bisa menguntungkan suatu wilayah, aku bersedia menawarkannya. Kebajikan menghargai kehidupan. UR sangat berterima kasih. Setelah semuanya selesai, aku pasti akan mengembalikannya. UR. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu tidak ada hubungannya dengannya. Untuk mencapai fusi, itu masih akan memakan waktu. Mengapa? Mengapa setelah mendapatkan esensi roh, kultivasiku tidak meningkat malah menurun? Tuanku seperti yang Anda duga, Chang Yuer terkena serangan balik saat menyerap esensi roh dan kekuatannya sangat berkurang. Zhang Yu'er beraninya kau melukaiku. Aku juga akan membuatmu merasakan kekuatan racun totem Adipati Agung. Bahkan jika kau mengumpulkan semua esensi roh lalu apa? Kau tetap tidak akan memiliki kemampuan untuk bersaing denganku. Zhang Yu'er, mari kita lihat trik apalagi yang kau miliki. Cepat atau lambat aku akan melahapmu utuh. Burung vermilion telah muncul. Selanjutnya seharusnya kura-kura hitam. Zhang Yu'er, kau menyelamatkan Jisheng. Kau hanya ingin menggunakannya
hanya untuk membunuhku. Jika dia tahu tentang perbuatan baikmu, apakah menurutmu dia masih akan rela menjadi pedang di tanganmu? Apa yang ingin kau katakan? Apa yang ingin aku katakan? Pujian atas pemusnahan seluruh keluarga Ji. Kamu juga punya andil. Apa yang kamu katakan? Apa katamu? Aku tidak mengerti. Kamu juga hadir hari itu. Kamu hanya bisa melihat tanpa daya saat aku mengubah seluruh keluarga Ji sepenuhnya menjadi boneka. Namun kamu tidak sedikit pun menghentikanku. Kau bikin banyak boneka jebak aku. Memaksaku untuk membunuh mereka. Kau ngomong semua ini di depan dia. Ayang, kau mau bikin masalah di sini. Aku menabur perselisihan di antara kalian. Aku hanya tidak ingin kamu, pemuda gagah di hadapanmu ini, terus ditipu olehmu. Buka matamu dan lihat, wanita di hadapanmu ini. Dia jelas bisa menyelamatkan seluruh keluargamu. Namun dia memilih untuk membantai mereka. Itu benar. Dan kakak laki-lakimu yang malang. Betapa tragisnya dia meninggal. Pada akhirnya dia bahkan menerima pukulan demi ayahmu. Lagi pula semuanya sama saja. Mereka semua ditakdirkan mati cepat atau lambat. Cheng Yuer. Apa yang dia katakan semuanya benar. UR kamu melemah. UR. 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 UR bangun. UR. UR bangun. UR. 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 Aku minta maaf. Aku menyembunyikannya darimu. Jangan bicara lagi. Kura-kura hitam selamatkan dia. Tolong selamatkan dia.
Apa maksudmu menggelengkan kepala? Esensiku. Mungkin itu menyelamatkannya sementara. Tapi apakah dia bisa menyatu dengannya? Tidak ada yang bisa tahu. Jalan takdir di dunia ini. Semua sudah ditentukan. Serahkan pada takdir. Dasar rakyat jelata, esensi kura-kura hitam itu milikku. Berhenti di situ. The film was translated and narrated by M Media. Dasar berandal, cepat atau lambat aku akan kembali untukmu. UR. Esensiku sudah memasuki tubuhnya. Dia baru saja bangun dan masih sedikit lemah. Dia bisa beristirahat di sini dulu. Bagaimana? Coba kulihat. Apa yang kau lakukan? Kita sudah bertukar kembali. Bertukar kembali. Bagaimana perasaanmu setelah bangun? Kamu adalah binatang suci kura-kura hitam. Kura-kura hitam baru saja menyelesaikan fusi. Untuk menyelamatkanmu, ia sudah menempatkan esensi kura-kura hitamnya ke dalam tubuhmu. Yang dapat membantumu pulih. Tidak heran energi internalku. Mohon maafkan kami. Awalnya, kami tak berniat menerobos penghalang untuk menemukan esensi kura-kura hitam. Itu hanya untuk mendapatkan bantuan dalam melenyapkan Eyang. Ayang adalah orang yang mencoba membunuhmu hari itu. Ayang memegang kekuasaan besar di istana kekaisaran. Menganggap dirinya penasihat kekaisaran agung. Menipu kaisar. Melukai orang tak bersalah. Membantai yang setia dan berbudi luhur. Menimbulkan penderitaan luas bagi rakyat. Karena ia memiliki separuh taisui di tubuhnya. Sihir biasa tidak bisa melenyapkannya. Kita hanya bisa mengandalkan esensi 4 binatang suci. Ditambah darah suciku. Dan artefak magis UR. Untuk menempa senjata dewa. Untuk membunuhnya. Jadi begitu. Lalu jika aku memberimu esensiku, bukankah itu akan lebih bermakna? UR adalah separuh taisui yang lain. Keduanya dulu ingin dihapus. Namun temperamen mereka sangat berbeda. Setelah esensi menyatu ke dalam senjata dewa, apakah itu akan menyebabkan bahaya pada tubuhnya? Apakah itu menyebabkan kerusakan? Kalau begitu mari kita lihat. Apakah dia bisa mengendalikan takdirnya sendiri? Makasih senior telah selamatkan hidupku. Jika terjadi sesuatu di masa depan, kamu bisa datang mencariku di kedai panjang umur, di pasar hantu. Tanggung jawab di pundakmu. Alam ini jauh lebih berat daripada tugasku untuk melindungi. Kau membantu kami bergabung. Kekuatanku saat ini sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Melindungi orang-orang ini sudah cukup. Agar dunia kembali damai dan jernih, itu terserah padamu. Namun ada wanita cantik di depanmu. Jangan mengecewakannya. Guru, Cangkang kura-kura tua itu kura-kura hitam. Ternyata sangat keras kepala. Beraninya dia tepat di depanku. Secara terang-terangan memberikan esensi kepada Chang Yue. guru harap tenang. Tenanglah, 2 esensi agung telah jatuh ke tangan mereka. Gimana kamu mau aku tenang? Bawahan Anda pasti akan melakukan segala saya sama sekali tidak akan membiarkan mereka menemukan yang ketiga. Sudah waktunya untuk bertemu. Teman-teman lama kita. Ya, Jisheng aku. Jangan katakan apa-apa. Kau harus istirahat dan pulih dulu. Bukan seperti itu. Dengarkan penjelasanku. Itu benar-benar memudar lagi. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi ketika totem Adipati Agung. Apa yang terjadi? Tidak. Tanpa tindakan pencegahan adalah jebakan terbesar. Masuk begitu mudah, mungkinkah ini tipuan?
Mengapa kamu di sini? Aku datang untuk membantumu. Jika kamu tidak percaya padaku, mengapa repot-repot membantuku? Aku tidak mempercayaimu, tapi aku tidak tega melihatmu dalam bahaya. Menurutmu tempat apa ini? Datang sesukamu, dan pergi sesukamu. Bangun-bangun. Dia adalah harimau putih. Auranya lemah. Sepertinya dia membutuhkan bantuan kita. UR. Harimau putih kami datang menyelamatkanmu. Kebaikan dibalas dengan permusuhan olehmu. Xiang Yuer, kita sudah saling mengenal cukup lama. Aku menyarankanmu untuk menyerah dengan cepat. Jika tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika aku tahu kau begitu tidak tahu berterima kasih, aku tak seharusnya mengambil risiko menyelamatkanmu. Jisheng berhenti bicara. Harimau putih pasti telah terkena sihir Aiyang. Bagus sekali. Xiang Yuer, kita bertemu lagi. Di mana dia? Raksasa. Jika kau berani menyentuh sehelai rambutnya, kucincang kau jadi santapan anjing. Harimau putih, jangan khawatirkan aku. Kamu harus segera pergi. Jika aku tidak bisa menyelamatkanmu, aku tidak akan pergi kemana-mana. Mengharukan, sungguh mengharukan. Harimau putih, serahkan Cixing padaku. Iblis kucing itu milikmu. Kau lepaskan dia dulu. Lalu aku akan memberimu anak ini. Harimau putih, aku tidak di sini untuk bernegosiasi denganmu. Aiyang ini memang tipuanmu. Kakak masih yang paling mengerti aku. Maafkan aku. Aiyang menggunakan nyawanya sebagai ancaman. Aku tidak punya pilihan. Harimau putih, kamu lepaskan dia. Jika kita naik bersama, kita pasti bisa menyelamatkannya. Aku sama sekali tidak bisa bertaruh dengan nyawa, kekasihku. Chang Yuer, mari kita lihat siapa yang lebih mampu. Raksasa, kau berjanji, kau tidak akan menyakitinya lagi. Kalau begitu sebaiknya kamu bersikap baik. Tuan Muda Ji, masih memihak kakakku bukan? Balas dendam atas kehancuran klanmu sudah kau lupakan. Aiyang, apa kau pikir aku akan mempercayaimu? Haruskah ku percaya Yuer yang setia menemaniku, melewati hidup dan mati? Kamu benar-benar menjadi cerdik. Kakak kamu benar-benar tahu cara memilih pria. Aiyang, aku menyarankanmu untuk meminta harimau putih segera melepaskannya. Apapun yang kamu inginkan, datanglah padaku. Apa kau baik-baik saja? Harimau putih. Tuanku, The film was Tuanku, apakah Anda translated baik-baik and saja? narrated by M Media. Cepat pergi. harimau putih. Harimau putih. Harimau putih, harimau putih. Jangan menangis. Aku lega selama kau baik-baik saja. Aku tidak akan menangis, cepatlah sembuh. Mari kita hidup menyendiri bersama. Jauh dari konflik dunia, baiklah. Baiklah, apapun katamu tak masalah. Kau kucing kecil. Kau akan segera bisa berubah menjadi harimau besar sepertiku. Apa yang selalu kau dambakan?
Kau harus hidup dengan baik. Masa depan tanpamu. Apa gunanya semua ini? Inti batinku hancur. Menyeret kalian semua ke dalam ini. Benar-benar karena keputusasaan. Ini adalah esensi roh harimau putih. Pergilah dan capailah apa yang ingin kau lakukan. Jangan khawatir. Kami pasti akan membalaskan dendammu. Sayang sekali. Aku tidak akan bisa melindungimu lagi. Harimau putih, harimau putih. Harimau putih, harimau putih. Apa yang terjadi? Saat menyerap burung vermilion, kau juga seperti ini. Bukan apa-apa. Hanya mengonsumsi sedikit energi internal. Kultivasiku masih terus menurun. Aku harus bertarung mati-matian dengan Ayang. Aku ragu bisa bertahan hidup, menemani Jisheng. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tidak perlu lagi meramal naga Azuri. Pasti ada di istana kekaisaran. Dunia menghormati naga. Buku itu mengatakan, di antara 4 hewan suci, naga Azuri paling berubah-ubah dan tak terduga. Sepertinya kita perlu melakukan perjalanan ke istana. Tapi kau sudah terluka. Mari kita kembali ke kedai dulu. Tunggu sampai kau pulih sebelum kita berangkat. Hanya esensi naga Azur terakhir yang tersisa. Artefak ilahi ini kemudian dapat ditempa. Gunakan itu untuk melukai Ayang. Kemampuan penyembuhan apapun akan gagal. Tusuk ke jantung Ayang. Dan itu akan menghancurkan tubuh abadinya. Jangan khawatir. Aku pasti akan membunuhnya. Demi ayah dan saudara-saudaraku. Dan demi kau. Aku akan menunggumu kembali. Bukankah putra langit disebut naga sejati? Mungkin esensi naga Azur ada pada kaisar. Keberuntungan kekaisaran menutupi itu saja. Itu saja. Istana kekaisaran penuh dengan bahaya. Ini untuk kelangsungan hidupmu. 99 tetes darah jantung. Dibutuhkan untuk menyempurnakan satu. Aku tidak akan berada di sisimu. Kau harus melindungi dirimu. Tubuhmu masih lemah. Istirahatlah di sini dulu. Tunggu aku kembali. Kaisar, Ada sesuatu yang tidak beres. Awasi ketat di mana-mana. Bahkan seekor nyamuk pun. Jangan biarkan satu pun lolos. Ya, Pergi.
Naga Azure benar-benar memiliki Kaisar Manusia. Dijaga selama bertahun-tahun. Akhirnya mendapatkannya. Naga Azure. Naga Azuri. Aku tahu kalian berdua akan datang. Hanya kalian berdua masih berani menantangku. Tuanku, saya akan membantu Anda. Anak itu milikmu. Ya, Jisheng. Naga Azur akhirnya menjadi milikku. Hentikan. Itu milikku. The film was translated and narrated by M Media. Berani merusak rencanaku. Mati. Aku memiliki naga Azure yang melindungiku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Berani merusak rencanaku. Mati. UR. Tuanku. Apakah tuanku baik-baik saja? UR. Jisheng. Jisheng, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Tidak. Selama kamu hidup, kita semua masih punya harapan. UR. UR jangan. UR. Tidak. Tuanku. Kenapa tidak gunakan kesempatan ini untuk... Bodoh. Kita berasal dari asal yang sama. Jika dia mati, bagaimana aku bisa bertahan sendirian? Bawahanmu ini bodoh. Ingat dengan segala cara. Ambil kembali 3 esensi roh di dalam dirinya. Ya, UR. Tunggu aku. Raja Ilahi Kura-Kura Hitam. Mengapa kamu di sini? Bagaimana kamu terluka? Apa sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya esensi roh naga Azure selalu berada di dalam Kaisar saat ini. Itu hanya disembunyikan oleh aura kekaisaran saat ini. Tapi Kaisar telah dikendalikan oleh Ayan. Bahkan istana kekaisaran berada di bawah kendalinya. Aku dan Chang Yuer memasuki istana untuk merebutnya dan jatuh ke dalam perangkap Ayan. Chang Yuer ditangkap dan pada saat kritis dia memindahkanku keluar. Jadi begitu. Agaknya Chang Yuer juga tahu. 4 binatang suci kuno. Naga Azure harimau putih. Burung vermilion kura-kura hitam. Hanya aku kura-kura hitam yang menguasai kultivasi kura-kura dan ular. Meskipun begitu, kalau begitu aku akan memberitahumu. Raja Ilahi, maksudmu? Mari kita lihat dengan apa kau akan melawanku. Dunia ini
3 alam ini semuanya milikku. Selamat tuanku. Setelah aku menguasai 3 alam, kau akan menjadi menteri berjasa terkemuka. Maka kau bisa menikmati. Kedua setelah 1 orang. Perasaan berada di atas 10.000. Sekarang lanjutkan sesuai rencana. Aku akan membuat Jisheng menjadi abu dan lenyap. Bawahan ini mengerti. Pertama, Ayang sama sekali tidak akan mencelakai Chang Yu'er, karena dia mengerti bahwa begitu Chang Yu'er meninggal, dia juga pasti akan binasa. Maka nyawa Chang Yu'er pasti aman. Itu sangat bagus. Tapi UR masih di tangan musuh. Hatiku benar-benar tidak tenang. Jangan khawatir, orang baik diberkati oleh surga. Ini hanyalah cobaan kecil. Dalam takdir Chang Yu'er, tanggung jawab di pundakmu sangat besar. Semua ini adalah takdir yang telah lama ditentukan. Pada saat genting ini, kalian semua harus dengan teguh memikul beban berat semua makhluk hidup di bawah langit. Dendam negara dan keluarga. Semua makhluk hidup di bawah langit. Ayang, karena kita ditakdirkan menjadi musuh. Jika kau jahat, aku akan membasmi kejahatan. Kau durjana, aku pembasmi kejahatan. Aku akan membuat hidup kalian lebih buruk dari kematian. Jisheng, apakah kamu tahu apa nasib artefak magis dari Chang Yu'er padamu? Di bawah aktivasi esensi 4 binatang suci, apa yang terjadi saat kamu mengaktifkannya? UR memberitahuku tentang ini. Ketika artefak ilahi diaktifkan itu menjadi pedang ilahi 4 warna yang bisa membunuh ayam. Tapi ini tidak sedikit pun berdampak pada UR. Ini tidak sesederhana itu. Setelah artefak suci diaktifkan, itu memang bisa membunuh ayam. Namun pada saat ini Chang Yu'er juga harus mempertahankan kekuatan hidup yang kuat. Jika kekuatan hidupnya lemah, dia pada akhirnya juga akan binasa. Kedua, setelah artefak suci diaktifkan itu bisa membantu tuannya melahap musuh. Namun, itu memiliki efek serangan balik yang kuat. Dalam kasus ringan temperamen, seseorang terpeka. Kadang musuh, kadang diri sendiri. Dalam kasus yang parah, bisa saja seseorang jadi abu dan lenyap. Raja Dewa, bisakah Anda menjelaskan secara rinci? Kehendak kuno, warisan Nua, tidak boleh dibocorkan secara pribadi. Kembali, agaknya Chang Yu'er sedang kembali ke kedai. Anggur di sini tidak bisa dibeli hanya dengan uang. UR. UR, mengapa kau kembali? Bagaimana kau melarikan diri? Sudahlah, bagus, kau sudah kembali. Syukurlah kau baik-baik saja. UR, ada apa denganmu? Ini Jisheng. Aku tahu semua ini. Pasti ini konspirasi ayam. Jangan khawatir, dia tidak akan berhasil. UR. UR, bangunlah, ini aku. Jisheng. Jisheng, UR. 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 Lihat ini yang kau berikan padaku. Apa kau masih ingat? kota kaisar penuh dengan bahaya. Ini untukmu melindungi hidupmu. 99 tetes darah jantung bisa menyempurnakan satu manik seperti itu. Ketika aku tidak di sisimu, kamu harus melindungi dirimu dengan baik. UR, aku takkan membiarkanmu terluka. Kau menyelamatkanku dengan darah hatimu. Sekarang dalam darahku, ada juga darahmu. Darah kita telah menyatu.
terikat oleh hidup dan mati. Aku pasti akan bisa menyelamatkanmu. Minumlah ini. Akan kubantu membentuk fondasi dan memurnikan sumsummu, membentuk kembali akarmu. Karena darah hatimu bisa menyelamatkanku, maka darahku, yang diresapi dengan darah hatimu, pasti juga akan bisa menyelamatkanmu. Kita berhasil, Yue. Bodoh, kamu hanya manusia biasa. Kamu akan mati jika kehabisan darah. Bahkan, jika darah terakhirku tertumpah, aku rela. Jisheng. Apal, bagaimana mungkin Chang Yue lolos dari kendaliku? Penjaga, Tuanku. pergi periksa Chang Yue. Bagaimana situasinya sekarang? Ya, tuanku. Hentikan. Lukamu sendiri belum sembuh. Jangan memaksakan diri untuk mengobati lukaku. Bukan apa-apa luka-luka kecil ini. Bukan apa-apa bagiku. Yuan, maafkan aku. Kultivasiku tidak cukup. Menyebabkanmu jatuh ke tangan ayam. Jisheng, ini bukan salahmu. Tapi mengapa tubuhmu memburuk hari demi hari? Bagaimana mungkin? Tidak. Aku tidak bisa memberitahumu kebenarannya. Tubuhku sebagai wadah hanya bisa menampung 3 esensi roh. Sudah mencapai batasnya. Setelah esensi roh keempat pulih, dan ketika keempat esensi roh itu terintegrasi ke dalamnya untuk berfungsi sebagai artefak magis, tubuhku akan pulih. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ini tidak akan terjadi lagi lain kali. Akan ada waktu berikutnya. Tuanku, Jisheng pasti menggunakan pengorbanan darah. Dengan darahnya, ia tempa penawar racun. Darah Jisheng. Garis keturunan yang begitu murni dan tak ternoda. Sepertinya kita harus mempercepat waktu pemurnian naga Azure. Ya. Oh tidak, esensi roh naga Azuri. Ada apa? Kita harus segera merebut kembali esensi roh itu. Bisakah kita benar-benar melakukan ini? Kita hanya bisa mengambil risiko dan mencoba. Baiklah, kalau begitu bersama-sama kita akan melawan ayam sampai mati. The film was translated and narrated by M Media. Siapa di sana? Bocah kau lagi. Kejahatanmu tak terhitung banyaknya. Hari ini adalah hari kematianmu. Cukup omong kosong. Serahkan esensi roh itu. Kau harus membayar dengan nyawa. Terlalu percaya diri. Hari ini aku akan mengirimmu untuk kembali ke sisi ayam dan saudaramu. Tuanku, hamba akan membantu Anda. Bagus. Pelayan hina. Berani kau hianati aku. Itu kau. Jiang Yue, hari ini kau akan menyaksikannya sendiri. Bagaimana pria yang paling kau cintai mati tepat di hadapanmu. Wanita yang kejam. Kau tahu kau tidak bisa mengalahkanku. Namun kau malah menyakiti diri sendiri untuk melibatkan aku.
Ayang kau dan aku berasal dari asal yang sama. Namun kau menentang kehendak langit, tidak berhenti pada apapun. Esensi roh Jisheng. Cepat. Kau, Ampuni hamba tuanku. Hamba disergap dan dipukul pingsan oleh mereka. bodoh. UR kali ini benar-benar berbahaya. Mengapa aku merasa sedikit tidak sebanding dengan hasilnya? Tidak apa-apa. Untungnya kita sudah mendapatkan esensi naga azuri. Hal terpenting sekarang adalah menggabungkannya dengan artefak. Kita harus menemukan tempat yang benar-benar aman. Kurasa aku sudah tahu kemana kita bisa pergi. Kurasa aku juga tahu. Tempat apa itu? Raja Ilahi Kura-Kura Hitam, Raja Ilahi Kura-Kura Hitam. kami butuh bantuanmu. Lama tidak bertemu. Raja Ilahi Kura-Kura Hitam. Kami membutuhkan bantuanmu. Sekarang kita telah mengumpulkan 4 esensi agung. Cukup gabungkan dengan artefak, maka kita akan memiliki kekuatan untuk membunuh Ayang. Kita perlu mencari tempat yang benar-benar aman. Baru bisa digabungkan dengan aman. Ayang tidak akan membiarkan kita pergi. Kamu bisa menggabungkannya dengan aman di sini. Aku akan menjagamu. Aku tahu kau akan mencari orang tua ini. Apa kau pikir penghalang ini sekarang masih bisa menahanku? Tenangkan pikiranmu. Kalau tidak kultivasimu bisa menyimpang. Penghalang. Jangan khawatir. Dengan aku di sini. Ayang, kamu terlalu meremehkanku. Mengapa? Kau sendiri hanyalah salah satu bilahku. Bagi seekor anjing untuk mati demi aku adalah kehormatan terbesarmu. Aku tidak pernah menyangka kau akan begitu kejam terhadap mereka yang setia padamu. Ayang, nyawamu hari ini kuambil. Jisheng jangan mengejar musuh yang terpojok. UR kita berhasil. Kita punya artefak yang bisa membunuhnya. Apakah kita pada akhirnya berhasil? Tergantung padamu. Aku tidak pernah menyangka artefak ini memiliki kekuatan ilahi yang begitu besar. Aku yakin kamu pasti akan berhasil. Bahwa artefak suci bisa digabungkan. Kita juga harus berterima kasih atas bantuanmu. Jisheng sekali lagi berterima kasih atas nama semua orang. Totem Adipati Agung telah lenyap. Di dalam tubuhku aku tidak bisa lagi merasakan jejak energi internal. Dia tidak boleh mengetahui ini. Leontin Giok kura-kura hitam ini adalah artefak ilahi kuno. Pada saat genting, ia bisa membantumu. Di antara 4 binatang suci kuno agung, hanya aku kura-kura hitam. Tubuh hasil kultivasi kura-kura dan ular. Kamu dan Ayang asalnya dari akar yang sama. Pendekatan lain hasil tetap sama. Leontin Giok kuno ini mengandung metode kultivasi kuno. Pada saat genting dengan kehendak tertentu, ia bisa diaktifkan. Begitu kekuatan mentalmu kuat, kamu pasti akan mampu menaklukkan lawan. Terima kasih banyak Raja Ilahi Kura-Kura Hitam. Ayang, sudah waktunya untuk mengambil nyawa anjingmu.
Mereka benar-benar masuk. Ayang, hari ini adalah hari kematianmu. Bocah sombong. Bagaimana jika kau telah menempa artefak ilahi? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Seperti yang diduga penjahat pengkhianat. Mengetahui kami datang. Kau telah menyiapkan formasi terlebih dahulu. Jixing lihat ke sana itu. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin kau bisa menghancurkan formasiku? Ayang, kau juga sendirian. Menyerahlah sekarang. Kau belum memiliki kemampuan itu. Ayang, kau dan aku berasal dari akar yang sama. Sebaiknya kau kembali sebelum terlambat. Kembali untuk apa? Kau dan aku adalah keturunan Nua. Kita ditakdirkan untuk menguasai 3 alam. Kau mengubah dunia manusia menjadi neraka seperti ini. Dan kau masih bermimpi menguasai 3 alam. Kaulah yang perlu sadar. Zhang Yuer menyatulan ke dalam tubuhku. Mari kita kuasai dunia ini bersama. Bukankah itu bagus? Dosa-dosamu sangat besar jika aku tidak membuatmu. Membayar darah dengan darah akan sulit untuk memadamkan kebencian di hatiku. UR, Kau. UR. Kau tidak boleh mati. Jixing, sudah waktunya untuk melenyapkan Ayang. Jangan khawatir. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Jika aku mati, dia juga tidak akan hidup. Jixing, silakan bunuh Ayang tanpa khawatir. Meski kami punya akar yang sama. Jika dia dibunuh oleh artefak ilahi, aku tidak akan terpengaruh sedikit pun. Tidak sesederhana itu. Setelah artefak ilahi diaktifkan, ia memang bisa membunuh Ayang. Namun pada saat ini Zhang Yuer juga harus mempertahankan kekuatan hidup yang kuat. Jika kekuatan hidupnya lemah, ia juga akan binasa. Kedua, setelah artefak ilahi diaktifkan, ia bisa membantu tuannya melahap musuh. Namun ia memiliki efek bumerang yang kuat. Kasus ringan bisa pecah kepribadian, bergantian antara musuh dan diri sendiri. Dalam kasus yang parah, ada kemungkinan besar dimusnahkan sepenuhnya. UR, jangan khawatir. Aku pasti akan membalas dendam untuk Ayar dan saudaraku, untukmu, dan untuk semua makhluk hidup di dunia. Tidak mungkin. Aku belum kalah. Bagaimana jika kau memiliki artefak dewa? Tidak mungkin. Aku belum kalah. Bagaimana itu mungkin? UR, jangan khawatir. Kau akan baik-baik saja. Ayang, semuanya ada sebab dan akibatnya. Ayo. Jixing, jangan. Kau bodoh besar. Jixing. Jixing. Bagaimana kabarmu? UR, aku baik-baik saja. Aku sudah menggunakan artefak suci untuk menyatu dengan Ayam. Sepertinya Raja Ilahi Kura-Kura Hitam sudah memberitahumu tentang kegunaan lain artefak ilahi. Tapi melakukan ini, pengorbananmu terlalu besar. Kau seharusnya tidak melakukan ini. Tidak apa-apa. Jika ada yang membuat pengorbanan terbesar, itu adalah kau. Selama 1000 tahun kau menolak untuk menyerah pada Ayam dan terus-menerus menentangnya, menghancurkan rencananya. Jika ada yang hebat, itu adalah kau. Selain itu, aku tidak bisa secara pribadi menyaksikanmu membunuh Ayam. Kau adalah yang paling kucintai, wanita yang paling kucintai. Tapi jika kau menyatu dengan Ayang, pasti akan ada serangan balik. Mulai sekarang di siang hari, kepribadianmu pasti akan menjadi kasar dan gila.
Temperamenmu cenderung ke Aiyang. Hanya setelah tengah malam, barulah kau bisa benar-benar dianggap Jisheng dalam arti sebenarnya. Karena ancaman besar Ayang telah dihilangkan, aku tidak punya kekhawatiran lagi. Lagi pula dengan tubuh artefak ilahi. Siang hari aku tekan aura Ayang di diriku. Dengan artefak ilahi, ketika tengah malam tiba, dunia ini akan tetap menjadi milikmu dan milikku. Pada akhirnya, kamu tetap The tidak bisa film was memulihkan translated kekuatan and sihirmu. narrated by M Media. Aiyang sudah mati. Jadi kekuatan sihir tidak berguna. Bagaimanapun aku masih punya kedai kecilku. Aku bisa terus menjadi bos wanitaku, bebas dan tidak terikat. Boleh saya tanya Nyonya? Kedai ini butuh pembantu. Tergantung pada penampilanmu. Serangan balik dari penyatuan, dengan Aiyang telah muncul lagi. Apa gunanya menyatu denganku? Sebelum tengah malam. Tubuh ini jiwa ini. Milikku Aiyang. Jiseng menciummu. Sama seperti aku menciummu. Bagaimana? Haruskah kita lanjutkan? Sialan. Sialan artefak dewa itu. Aku akan membebaskan diri dari penindasanmu. Aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Jisheng. Bagaimana kabarmu, Jisheng? Aku baik-baik saja. Sudah ditekan. Chang Yu, kau sangat peduli padaku. Bagaimana kalau kau biarkan aku menciummu? Secara logis kau baru saja ditekan. Serangan balik ini terlalu cepat, kau tak harus terpengaruh. Apa yang terjadi? Yuer hanya menggoda. Lihatlah betapa takutnya kamu. Kau pria mau. Jisheng, aku akui aku mencintaimu. Tapi di antara kita, itu tidak mungkin. Aiyang sudah mati. Balas dendam besar kita sudah terbalaskan. Tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk bersama. Apakah kamu terganggu oleh sisa-sisa Aiyang di dalam tubuhku? Bagaimana mungkin aku bisa? Sisa-sisa Aiyang ada di tubuhmu. Kau melakukan pengorbanan besar. Bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Hanya saja, Jisheng. Kau adalah manusia fana. Tapi aku adalah Tai Sui. Manusia fana tunduk pada siklus hidup dan mati. Sementara aku akan hidup selamanya di dunia ini. Jadi kenapa, jika aku mati di kehidupan ini, akan ada kehidupan selanjutnya? Di setiap kehidupan, aku akan menemukanmu, dan jatuh cinta padamu, dan menua bersamamu. Jisheng, terima kasih sudah mencintaiku. Mencintaimu adalah keberuntunganku. Aku mencintaimu, Yue. Apapun yang terjadi, aku harus mencoba. Itu pasti, Jisheng. Singkirkan sepenuhnya aura Aiyang. Bahkan jika itu sebelum tengah malam. Jisheng pasti juga Jisheng. Meski aku lenyap seperti giok hancur dan aroma yang hilang, aku tidak akan ragu. Yue. Kita akhirnya menikah. The film was Sembah pertama kepada langit translated dan bumi. and narrated by M Media. Sembah kedua kepada orang tua.
Suami dan istri saling menyembah. Jisheng, Dengan menyatu dengan artefak sihir, meski kau melahapku, apa yang bisa kau lakukan? Jisheng juga menderita serangan balik, bukan? Dengan cara ini, sepanjang hidup aku akan menyiksanya di siang hari. Menyiksanya tanpa henti. Membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Sampai suatu hari, aku pasti akan bisa melahap jiwanya. Sepenuhnya. Pada saat itu dunia ini, 3 alam ini, akan tetap menjadi milikku, Aiyang. Aiyang, kau akan mati dengan mengerikan. Aku tidak akan membiarkan rencanamu berhasil. Aku ada di dalam jiwa kekasihmu yang paling kau cintai. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Dasar wanita jahat. Apa kau pikir kau bisa selalu menindasku dengan artefak dewa? Meskipun begitu, setelah ditindas berulang kali, aku akan tetap mengembangkan perlawanan. Pada akhirnya, aku akan melahap jiwa Jisheng. Aku akan membuat kalian semua menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Jisheng, malam ini kau milikku. Mulai sekarang aku juga harus memastikan bahwa dirimu yang sebenarnya adalah milikku. Dengan kemurnian dan kasih sayangku, kehendak cinta sejati, aku mengaktifkan artefak suci kuno. Semoga kejahatan dari keberadaan bersama mengembalikan kekasihku ke sifat aslinya. Semoga langit dan bumi menjadi saksi sumpah ini. Benda mengerikan macam apa ini? Ini sebenarnya mencoba melahapku. Zhang Yu'er, hentikan. Kau tidak bisa melahapku. Hatiku terikat pada kekasihku tanpa gangguan. Kelopak bunga gugur saksi hati setia. Jisheng, UN. Terima kasih. asisten kedai. NA. Nyonya pemilik. Mulai seduh arak, jangan bermalas-malasan. Nyonya pemilik. Dimengerti. Kau,